Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang penting semuanya selamat dan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi. Yang kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 di bab terbentuknya harga pasar, yang kali ini khusus membahas tentang penawaran. Di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya, kita sudah belajar terkait dengan permintaan yang mengacu pada keinginan atau teori konsumen. Nah, kali ini kita akan beralih ke materi yang membahas terkait dengan keinginannya produsen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian penawaran, hukum penawaran, kurva penawaran, dan yang terakhir fungsi penawaran. Di sini pasti juga akan dilengkapi dengan latihan soal serta pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep penawaran. Penawaran atau supply, nah di sini Bokta akan sering singkat dengan huruf S, merupakan sejumlah barang atau jasa yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen. Yang menjual atau menawarkan itu adalah produsen, karena produsen itu salah satu perannya adalah menghasilkan barang atau jasa. Setelah dihasilkan, kemudian dijual atau ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi jumlah barang yang ditawarkan, tadi kan sejumlah, berarti jumlah barang yang ditawarkan itu jumlahnya bergantung pada harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang terkait, teknologi, laba yang diinginkan, biaya produksi, serta estimasi atau perkiraan harga di masa depan. Oke, ini adalah faktor-faktornya. Bagaimana faktor-faktor ini berlaku? Kita lihat di hukum dan kurva penawaran berikut ini. Hukum penawaran berbunyi, jika harga atau price atau P naik, maka kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan naik. Begitupun sebaliknya, vice versa. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita memposisikan diri sebagai produsen, sebagai penjual. Sebagai penjual, kita menginginkan harga itu mahal. Harga itu naik. Makanya jika harga itu naik, maka kita akan menginginkan jumlah barang yang kita jual itu juga semakin banyak. Nah, ini berlaku karena ketika harganya sedang naik, maka sedangkan biaya produksi kita adalah tetap, maka laba yang dihasilkan, laba yang kita peroleh semakin banyak. Begitupun sebaliknya, maka jika harga atau price atau P turun, maka jumlah barang yang ingin kita jual juga turun. Berlaku asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Tadi kan ada 6 faktor, yang paling atas kan harga barang itu sendiri. Nah, itu faktor internalnya atau faktor utama, sedangkan 5 lainnya itu dianggap tetap, maka berlaku hukum ini. Oke, maka dari hukum ini dapat digambarkan kurva berikut ini. Ada titik A, B, C yang menggambarkan harga pertama 25.000 itu jumlah barang yang ingin ditawarkan 100. Ketika harganya naik menjadi 30.000, maka jumlah barang yang ingin kita jual juga naik. Selanjutnya, ketika harganya naik lagi menjadi 35.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin naik. Maka tergambar dari kurva berikut ini. Yang garis vertikal itu adalah P atau price atau harga. Untuk
Horizontalnya adalah jumlah atau kuantiti. Ini adalah harga pertama 25.000, harga kedua 30.000, harga ketiga 35.000. Jumlah barang yang ditawarkan pertama 100, kedua 200, ketiga 300 menghasilkan titik A, yaitu dikombinasi harga 25.000 dan jumlah 100.000. Kemudian titik B di harga 30.000, jumlah barang yang ditawarkan 200, dan titik C harga 35.000 dan jumlah barang yang ingin ditawarkan 300. Oke, dari titik-titik ini dihubungkan membentuk yang namanya kurva penawaran. Jadi, di sini kan berlaku ketika harga murah barangnya sedikit. Harga semakin naik, maka jumlah yang ingin dijual juga semakin banyak. Nah, ini tadi coba kita perhatikan. Kenapa kok jumlah barang yang ditawarkan ini semakin banyak? Karena harganya naik. Ini disebut sebagai faktor pergerakan. Jadi kan gerak. Kalau kalian gerak, ini tangannya bergerak. Nah, itu kan kita bisa aja tempatnya itu tetap. Jadi garisnya ini hanya satu, cuma ada 3 titik. Kita dari titik A ke titik B ke titik C itu bergerak, tapi tempatnya tetap. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi tadi yang mempengaruhi adalah harga ya. Oke, kalau seperti ini misalnya, ada tambahan 2 garis lagi. Jadi total ada 3 garis, warna biru, merah, dan pink. Nah, ini kan harganya itu tetap 30.000. Awalnya 200 kita menawarkannya. Kemudian kalau ada garis warna pink di sini, harganya sama-sama 30.000, tapi barang yang dijual ini ada 300. Kemudian ketika harganya juga 30.000, ini barang yang dijual sejumlah 100. Nah, ini kenapa? Ini yang disebut dengan pergeseran. Jadi, kalau gerak itu kan garisnya hanya satu, tapi kalau pergeseran garisnya itu lebih dari satu. Bergeser dari kurva 1 ke kurva 2, kemudian ke kurva 3. Ini yang mempengaruhi bukan harga, karena harganya adalah tetap 30.000. Lalu yang mempengaruhi apa? Yang pertama, harga barang terkait, yaitu substitusi dan komplementer. Yang kedua, teknologi. Kalau teknologinya canggih, maka jumlah barang yang dihasilkan kan banyak, maka yang ditawarkan banyak. Next adalah yang diinginkan, ini mempengaruhi biaya produksinya. Kemudian perkiraan harga di masa depan atau estimasi. Kalau besok harganya mahal, maka kita jualnya besok aja. Tapi kalau besok harganya turun, maka kita jualnya dibanyakin sekarang aja. Ini yang disebut dengan pergeseran kurva penawaran. Next, kita ke fungsi penawaran. Rumusnya adalah QS, jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan AP plus B. Nah, bedanya dengan yang kemarin kurva permintaan, kalau kurva permintaan kan ada tanda minus. Kalau di sini tidak ada, karena apa? Harga naik, jumlahnya naik, maka hubungannya positif. Kalau permintaan kan hubungannya negatif. Di sini slope-nya adalah positif. Oke, ini untuk rumus biasa sama dengan yang kemarin di permintaan. Oke, oh iya, ini yang dipakai adalah QS. Bentar. Maaf, ada tipu. Ini adalah QS. Kemudian ini juga QS. Jadi bedanya permintaan dan penawaran. Oke, misal ada titik-titik ini. Misal disajikan QS dan QD. Kalau kita mau menghitung fungsi penawaran, maka yang dipakai adalah QS-nya. Kalau fungsi permintaan berarti yang dipakai adalah QD-nya. Rumusnya sama, cuma tingkat jumlah yang dipakai aja yang berbeda. Oke, ada contoh seperti ini, ada titik ABC sama seperti tadi. Fungsi penawarannya bagaimana?
Sekarang Bu Okta pakai yang fungsi alternatif dari Bu Okta. Nah, nanti Bu Okta buktikan bahwa hasilnya itu nanti akan sama dengan yang di LKS. Oke. Karena di sini, di LKS itu menghasilkan Ki, bentuknya Ki sama dengan, maka Bu Okta pakai yang Ki. Oke. Pakai yang ini. Nah, kalau nanti bentuknya pengen P, ya pakai yang P di sini. P yang ini. Oke. Yang pertama, QS sama dengan delta QS. Delta Q. Berarti kan 200 min 100. Yang kedua dikurang yang pertama. Dibagi delta P. Price. Berarti 30.000 dikurangin 25.000. Dikali P min 25.000. P1 plus Q1, QS1 yaitu 100. Deltanya diketahui 100 per 5.000. Nah, kalau sudah dikalikan silang, ini kan hasilnya min 0,02. Ini dikalikan, bukan kali silang sih, dikalikan per masing-masing ruas. 0,02 dikali P, 0,02 dikali min 25.000. Hasilnya adalah 0,02 P min 500 plus 100. Maka dihasilkan QS sama dengan 0,002 P min 400. Yang sama ini bisa dihitung 500 dan 100. Apakah hasilnya sama dengan yang di LKS dengan yang pakai rumus ini? Oke. Ini adalah hasil yang di LKS. Hasilnya sama-sama min 400 plus 0,02 P. Nah, tadi kan katanya plus positif, tidak ada tanda minus. Kenapa di sini ada tanda minus? Jadi yang dimaksud dengan plus atau minus itu adalah yang di sini, yang ada P-nya atau nih. Nih, yang ada P-nya ini kan positif. Di sini juga positif. Jadi bukan yang konstantanya, tapi yang variabelnya. Seperti itu. Oke, cukup di sini saja. Ini adalah untuk perhitungan fungsinya. Kalau mau menghitung atau membentuk fungsi penawaran dari kurva, caranya sama dengan yang di permintaan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.